Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyudi, NIM 10156119204, Prodi Pendidikan Agama Islam TP6 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf filosofis ini mengakibatkan ajaran tasawuf ini bercampur dengan ajaran filsafat di luar Islam, seperti dengan ajaran filsafat Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi, originalitas sebagai ajaran tasawuf tidak hilang sebab para pendirinya tetap mempertahankan kemandirian ajaran mereka. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran dan konsepsinya disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa simbolik filosofis. Sehingga tidak heran apabila mayoritas sufi yang mempunyai paham tasawuf ini mengalami sikap ekstasi atau kemabukan spiritual dan mengeluarkan statement yang terkesan tidak awam, seperti yang diucapkan Anal al-Hallaj dengan slogan Anal Haq. Tokoh-tokoh lainnya antara lain Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj, Ibnu Arabi, al-Jalli, dan sebagainya. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Para sufi filsafi memandang bahwa manusia mampu naik ke jenjang persatuan dengan Tuhan, yang kemudian melahirkan konsep mistik semi-filosofis, ittihad dan fanah baka yang dibangun oleh Abu Yazid al-Bustami, konsep hulul yang dialami oleh Husain bin Mansur al-Hallaj, maupun konsep tasawufnya Ibnu Arabi yang dikenal dengan wahdat al-wujud, konsep isyarakiyah yang dirumuskan oleh Suhrawardi al-Maktul, al-hikmah al-muta'alliyah yang digagas oleh Mulla Syahdra, dan lain sebagainya. Ajaran pokok tasawuf falsafi: pertama, fana dan baka; kedua, ittihad; ketiga, hulul; keempat, wahdatul wujud. Yang pertama, fana. Bagi sufi, fana mempunyai banyak pengertian. Misalnya, diartikan sebagai keadaan moral yang luhur sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa atau sirnanya sifat-sifat yang tercela. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan baka, di mana keduanya ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dan datang beriringan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf. Bila tampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tiada dan bakalah yang kekal. Kedua, ittihad. Ittihad mengajarkan persatuan antara Tuhan dengan hamba yang sudah mencapai kesucian, sehingga seorang sufi yang berada pada tingkat ittihad merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hulul. Al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohania. Dalam hal ini, hulul pada hakikatnya istilah lain dari al-ittihad. Tujuan dari hulul adalah ketuhanan atau lahut menjelma ke dalam diri insan atau nasut,
dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insan telah suci bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Demikian juga dengan manusia mempunyai sifat kemanusiaan atau nasut dan mempunyai sifat ketuhanan atau lahut dalam dirinya. Keempat, wahdatul wujud. Wahdatul al-wujud mempunyai pengertian secara awam, yaitu bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Pengertian sebenarnya adalah merupakan penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Sang Khalik, Dialah yang menciptakan manusia, Dialah Tuhan dan kita adalah bayangannya. Dari pengertian yang hampir sama, terdapat pula kepercayaan selain wahdatul wujud, yaitu wahdatul syuhud, yaitu kita dan semuanya adalah bagian dari zat Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.